Oke, sekarang kita pembelajaran yang kedua yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, masih semangat ya untuk belajar kali ini? Nah, anak-anak Miss masih ingat di minggu lalu kita belajar apa? Iya, masih ingat ya. Di minggu lalu kita mempelajari mengenai perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda kemarin ada 6 ya anak-anak Miss. Yaitu ada mencair, mengembun, membeku, menguap, dan juga menyublim. Nah, anak-anak Miss semuanya pasti sudah memahaminya. Apa arti dari setiap perubahan wujud benda? Nah, kali ini anak-anak Miss coba buka bukunya halaman 10. Nah, di halaman 10 buku IPA-nya kita akan mempelajari perubahan sifat benda. Ini pun kita ulang kembali anak-anak Miss karena materi kita untuk semester ini hampir telah selesai. Dan kali ini kita akan mengulainya kembali supaya anak-anak Miss semuanya tetap juga memahaminya dan tidak melupakan setiap materi yang akan disampaikan. Anak-anak Miss semuanya, hari ini kita belajar mengenai perubahan sifat benda. Kalau di minggu lalu kita belajar mengenai perubahan wujud benda. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan sifat benda. Miss, apa ya perubahan sifat benda itu? Nah, perubahan sifat benda nanti yaitu ada nanti pembusukan dan pembakaran, perkaratan dan pelapukan. Nah, ada 4 ya anak-anak Miss perubahan sifat benda. Untuk itu, simak video yang akan disampaikan berikut ini. Tetap ikuti sampai akhir dan tetap mengerjakan tugas-tugasnya. Nanti di setiap pelajaran tatap muka kita mengumpulkan tugas-tugasnya semua. Semangat untuk hari ini dan see you. Baik anak-anak, di video kali ini ajak anak-anak untuk mempelajari tentang perubahan sifat benda. Selain dapat mengalami perubahan wujud, benda juga dapat mengalami perubahan sifat. Perubahan sifat benda merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali ke sifat semula. Perubahan sifat benda dapat diakibatkan oleh pembusukan, perkaratan, pembakaran, dan pelapukan. Perubahan sifat benda yang pertama adalah pembusukan. Pembusukan disebabkan oleh bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk adalah makhluk hidup yang sangat kecil yang dapat menyebabkan makanan menjadi busuk. Pembusukan dapat menyebabkan perubahan bentuk, warna, bau, dan kekerasan pada benda. Jamur yang menyebabkan roti busuk. Jamur ini membuat roti menjadi berbau dan berubah warna. Tentu saja kita tidak boleh memakannya karena membahayakan kesehatan kita. Yang kedua adalah pembakaran. Kayu yang dibakar akan berubah bentuk dan warna. Pembakaran membuat benda mengalami perubahan sifat seperti warna, bau, dan bentuk. Misalnya, kayu yang dibakar akan berubah bentuk menjadi arang atau abu. Warnanya pun berubah menjadi hitam atau abu-abu. Benda yang terbakar juga memiliki bau yang khas. Yang ketiga adalah perkaratan. Perkaratan merupakan perubahan benda-benda logam besi atau seng yang semula keras dan kokoh menjadi rapuh dan mudah patah. Perkaratan disebabkan oleh besi yang terkena air atau udara yang lembab. Perkaratan dapat menyebabkan benda mengalami perubahan warna dan struktur. Karat membentuk lapisan di permukaan besi sehingga besi berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Perkaratan dapat dicegah dengan melapisi permukaan besi dengan cat anti karat. Dan yang keempat adalah pelapukan. Pelapukan adalah proses hancurnya benda karena faktor lingkungan. Pelapukan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor fisika, biologi, dan kimia. Oleh karena itu, pelapukan dibedakan menjadi pelapukan fisis, pelapukan biologis, dan pelapukan kimiawi. Pelapukan fisis biasanya disebabkan oleh suhu, arus air, angin, dan gelombang laut. Gelombang laut yang terus-menerus menghantam tebing pantai akan mengakibatkan batuan pantai terkikis. Batu yang terkena arus air akan berbenturan satu sama lain dan pecah.
Hantaman ombak sedikit demi sedikit dapat mengikis batuan di tepi pantai. Yang kedua adalah pelapukan biologis. Pelapukan biologis disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup seperti lumut, jamur, dan akar pohon. Pohon dan tumbuhan lain dapat hidup di celah bebatuan. Akarnya tumbuh semakin besar menembus bebatuan sehingga celahnya juga akan semakin besar sehingga akhirnya pecah. Ukuran batu yang lebih kecil akan lebih mudah lapuk dan hancur. Dan yang ketiga adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi disebabkan oleh reaksi kimia pada suatu benda. Salah satu penyebab pelapukan kimiawi yaitu hujan asam. Air hujan dapat bersifat asam karena udara banyak mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari pernafasan makhluk hidup dan kegiatan pembakaran, misalnya kendaraan bermotor dan pabrik. Hujan asam dapat menyebabkan benda terkikis.